Santapan Harian Sabtu 23 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-54. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, pada kesempatan saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik dan mampu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Lukas 11 ayat 37-54. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Ia masuk ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu heran melihat bahwa Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Namun celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka diberi hormat di pasar. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Namun ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Karena itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan sebagian dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari orang-orang zaman ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Setelah Yesus keluar dari situ, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai menentang dia dengan keras dan memancing dia dengan berbagai pertanyaan. Mereka berusaha menjebaknya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sahabat Santapan Harian, ada istilah NATO yang adalah kependekan dari No Action, Talk Only. Ini sebutan untuk orang-orang yang sering hanya bisa berbicara, tetapi tidak melakukan apa yang ia ucapkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang seperti itu disebut munafik. Istilah ini juga dihubungkan dengan orang yang beragama,
tetapi tidak melakukan ajaran agamanya. Kemunafikan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat inilah yang dikritik Tuhan Yesus. Diceritakan saat itu mulanya mereka mengkritik Tuhan Yesus karena tidak mencuci tangan sebelum makan, seperti kebiasaan umumnya atau sesuai dengan hukum kemurnian. Terhadap hal itu, lalu Tuhan Yesus mengkritik kebiasaan mereka yang suka memperlihatkan tampilan luar yang bagus, tetapi perilaku dan hidup mereka tidak sesuai dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sejatinya mereka hanya senang menekankan pengajaran hukum Taurat, tetapi tidak senang mempraktekannya. Mereka memperhatikan hal-hal yang ritual saja, tetapi abai menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka senang sekali mencari kehormatan di tempat ibadah, tetapi justru di sana mereka tidak bersikap rendah hati di hadapan Allah. Mereka pun abai mempraktekkan kasih dan kebenaran dari Tuhan. Melalui firman Tuhan saat ini, hendaklah kita tidak hanya memperhatikan aturan-aturan yang bersifat ritual saja, tetapi juga sikap dan perilaku hidup sehari-hari sesuai kehendak Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya harus rajin ibadah, tetapi juga kita mesti sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bagi kita yang suka mengkritik orang lain dengan menggunakan firman Tuhan, sementara kita sendiri tidak melakukannya, mari kita segera bertobat. Mari dengan pertolongan Roh Kudus kita terus berusaha untuk hidup sesuai kehendak-Nya, mempraktekkan kasih serta kebenaran. Mari kita minta kepada Tuhan agar kita mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Teladan bagi anak, pasangan, cucu, teman, dan saudara kita. Mari kita berdoa. Mungkin kami tidak selalu bisa mengerti kehendak-Mu ya Bapa, tetapi kami mohon Engkau menolong kami untuk tunduk penuh dan setia kepada-Mu. Ajari kami untuk percaya kepada kebaikan dan kesetiaan-Mu. Berikanlah kami hati yang taat. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.